warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat. Istimewanya ibadah sholat kita pada saat ini, sholat subuh pada saat ini kita laksanakan pada awal waktu, berjamaah dan di masjid. Merupakan satu keistimewaan yang tersendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan ibadah sholat semacam pagi hari ini. 5 waktu kita gunakan, kita laksanakan dengan awal waktu berjamaah dan sekaligus kita laksanakan di masjidnya kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, setelah kita berjamaah sholat subuh, alhamdulillah kita bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis kajian yang diadakan oleh para pengurus Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Surakarta ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fiddini wa dunya wal akhirah, dan sekaligus kita dicatat sebagai hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, akan saya lanjutkan keterangan saya pada hari Jumat kemarin. Saya menerangkan firman Allah yang ada dalam surat Fatir, di mana dalam surat Fatir itu Allah menerangkan bahwa ada 3 orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan orang yang berniaga, mengadakan perdagangan yang selamanya tidak akan merugi, selalu beruntung. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Orang yang selalu mendirikan ibadah sholat 5 waktu. Dan orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian harta kekayaannya, kita infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 3 orang itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan orang yang berniaga, yang berdagang, yang mengadakan transaksi yang selamanya tidak akan merugi, selamanya akan mendapatkan keuntungan. Nah, pagi hari ini akan saya sampaikan masih tentang Al-Quranul Karim. Mengingat bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai khairul kutub, sebaik-baiknya kitabnya Allah yang diturunkan di bumi ini, diberikan kepada
Nabi Rasul yang paling baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu diturunkan, ditempatkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, al-ayah. Di bulan Ramadan saja ditempatkan oleh Allah di malam yang paling istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran, dikatakan oleh Allah, kita sebagai umat yang paling bagus. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena apa? Karena kita punya Al-Quran, sebaik-baiknya kitab. Kita punya Nabi, punya Rasul yang paling bagus, paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Al-Quran yang semacam itu, yang begitu indah, begitu mulia, begitu menakjubkan, bahkan dikatakan sebagai dalam sebuah keterangan, Al-Quran itu merupakan a'zamul mu'jizat. Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Karena apa? Karena mukjizat Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang bisa disaksikan oleh umat manusia sampai hari akhir. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya bisa memperbanyak makanan sedikit menjadi makanan yang banyak, bisa dimakan oleh orang banyak, itu hanya disaksikan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan matahari, ya, nyigar itu bahasa Indonesianya apa? Membelah bulan, ya. Itu disaksikan hanya di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Akan tetapi walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, sudah meninggalkan kita, ada satu mukjizatnya Rasulullah yang bisa kita saksikan adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim ini mempunyai beberapa keistimewaan dibanding dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab lainnya, dibanding dengan Taurat, dibanding dengan Injil, dibanding dengan Zabur, jauh sekali. Kitab Taurat itu istimewa, tetapi setelah Nabi Musa meninggal sudah enggak ada ceritanya. Kitab Zabur, begitu Nabi Daud meninggal sudah tidak ada ceritanya. Begitu juga Injil. Akan tetapi Al-Quranul Karim, di mana itu merupakan kitab suci bagi kita semuanya, masih kita bisa menikmatinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita catat, bahwa Al-Quranul Karim ini adalah mudah dihafalkan, ya, mudah dihafalkan. Satu-satunya kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada salah satu nabi, salah satu rasul, yang diserahkan kepada umatnya, yang bisa dihafalkan, bahkan mudah dihafalkan, hanyalah Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan alhamdulillah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri, bahwa negara Indonesia ini merupakan satu-satunya negara
yang paling banyak memproduksi hafizil Quran, yang bisa mampu mendidik anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran di seluruh dunia ini, yang paling banyak adalah Indonesia. Dan prestasinya sangat-sangat meyakinkan. Banyak hafizil Quran di Indonesia dilombakan antar dunia. Ini hasilnya tidak mencewakan. Banyak hafid Quran Indonesia ini bisa mengalahkan hafid dari Timur Tengah. Ini perlu kita syukuri semuanya. Itu merupakan salah satu mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, Al-Quran itu merupakan salah satu kitab yang tidak menimbulkan rasa bosan bagi yang membaca. Tidak ada orang Islam kok bosan maca Quran, itu tidak ada. Padahal sejak dulu, sejak zaman Rasulullah, sejak diturunkan sampai akhir zaman, itu tidak akan mengalami perubahan. Ya. Harokatnya, kalimahnya, banyaknya huruf, banyaknya kalimah, banyaknya juz, itu sejak Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sampai nanti di akhir zaman, Al-Quran itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang membaca Al-Fatihah umpamanya, Fatihah, yang mana kita diwajibkan tiap hari, tiap malam, 1 hari 1 malam, kita diwajibkan untuk membaca 17 kali. Ini yang wajib dan semuanya sama, tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Dan tidak bosan. Kalau ada orang membaca Al-Quran bosan, itu berarti tidak salat. Ya, tidak salat. Karena apa? Salah satu syarat sahnya sholat adalah membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, satu-satunya kitab yang sewaktu membaca harus pakai tajwid, ini hanyalah Al-Quranul Karim. Warattilil Qur'ana tartila. Sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada ulama-ulama sampai sekarang, membaca Al-Quran harus pakai ilmu tajwid. Mana yang mat tabi'i, mana yang mat wajib, mana yang mat jaiz, mana yang harus waqaf, mana yang harus wasol, mana yang harus berhenti, mana yang harus diteruskan, itu semua diatur. Ya. Harus terus wasol, ya harus wasol. Harus waqaf, harus berhenti, ya harus berhenti. Maka maaf 1000 maaf, ngaji Quran itu mau tidak mau harus digurukan. Kalau ada orang yang mengaji Al-Quran tanpa guru, maaf, fasyaikhuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Karena apa? Merasa benar padahal salah. Oleh karena itu kita harus hati-hati membaca Al-Quran, harus pakai tajwid. Ada guyonan ya, ada guyonan. Ada salah satu santri membaca Al-Quran, fawailul lil musallin. Ya, dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun.
Tapi santri itu membacanya fawailul lil musallin, berhenti di situ. Nah, akhirnya dibenarkan oleh sang kiai, jangan wakaf di situ, jangan berdiri di situ, tetapi harus wasol. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena apa? Karena fawailul lil musallin kalau berhenti itu dikhawatirkan setelah membaca itu meninggal. Artinya bahaya. Fawailul lil musallin artinya maka celakalah bagi orang yang sholat. Kok berhenti di situ? Itu dikhawatirkan. Ya. Fawailul lil musallin, kok berhenti? Itu dikhawatirkan setelah itu meninggal. Berarti artinya ciloko mencit wong sing sholat. Maka harus diwasolkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat di mana sholatnya itu hatinya alpa, hatinya lupa. Sholat ning rapati yang gagas sholate. Allahu Akbar, mendung terus mikir memean. Itu namanya yo sholat tapi pikirannya ngerambiang. Ngono kuwi rugi salate, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kiai saya menggambarkan wakaf dan wasol itu begini, biar mudah dipahami. Ada redaksi begini, ono polisi ijo katoke dawa bringose nyekel maling. Itu kan bisa dipahami, ya. Ono polisi ijo katoke dawa bringose nyekel maling. Berarti sing nyekel maling kuwi polisi. Ciri-cirine katoke ijo, bringose dawa. Tetapi kalau mandeke titik komane kleru, bahaya. Kudune ke ana polisi dawa bringose, kudune ngono. Ning mandeke nyang dawa. Ana polisi dawa. Lho. Kudune dawa bringose ijo katoke. Ana polisi dawa bringose ijo katoke nyekel maling. Itu bahaya, nggak bisa dipahami, ya. Nah, ini maka wakaf wasol itu perlu, yaitu adanya dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau membaca sholawat, membaca hadis, tidak perlu pakai tajwid. Ya, kalau membaca sholawat kok kudu nganggo tajwid, mesake sing terbangan. Sholatullah, salamullah, ini sing nerbangi bingung. Ya, membaca hadis nggak perlu pakai tajwid. Kalau membaca hadis kudu nganggo tajwid, kesuwen. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu qol, kesuwen. Maka orang-orang yang membaca hadis itu biasa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawa diwaca cendak ora apa-apa, cendak diwaca dawa ora apa-apa, ora idgham ora apa-apa, iklab ya ora apa-apa. Tetapi bicara tentang Al-Quran, coba kita renungkan Mas Zulfa tadi, sewaktu mengimami, enak.
didengarkan enak. Karena apa? Tajwidnya pas. Monggo panjenengan kepingin terawih di sini, apalagi nanti malam yang ngimami dari Abu Dhabi. Beberapa syekh yang luar biasa, bacaannya luar biasa. Itu indahnya Al-Qur'anul Karim. Harus pakai tajwid. Ya, ini dimiliki oleh Al-Qur'anul Karim. Yang nomor 4, tidak ada Al-Quran itu mengalami perubahan selamanya, sepanjang masa. Ya. Dulu tahun 78, saya ingat itu, sekitar 78 atau 79, ada orang Yahudi yang ingin merubah Al-Quranul Karim. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang sewaktu di dunia memakai agama selain Islam, ghairal Islam, selain Islam, maka semua amalnya tertolak dan besok di hari akhir akan menjadi orang yang rugi. Kalimah itu, ayat itu dihilangkan kalimah ghaironya. Ghaironya dihilangkan. Sehingga menjadi wa may yabtaghil Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mana artinya barang siapa yang memakai agama Islam di dunia ini, maka semua amalnya itu ditolak oleh Allah dan besok di hari akhir itu akan menjadi orang rugi. Konangan. Ya, Quran yang mana 30 juz itu hanya dirubah satu kalimat, ghaironya dihilangkan, itu terbongkar. Siapa yang bisa membongkarkan itu? Siapa? Tidak ada lain kecuali para hufadzil Quran, para orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi peranan para penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Quran yang semacam itu kemudian summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Quran yang begitu indah, Quran yang begitu i'jaz, penuh dengan mukjizat, satu huruf pun mukjizatnya luar biasa. Itu diberikan, diserahkan, diwariskan kepada alladzina astafaina min ibadina wa hum ummatuk. Wahai Muhammad, Quran yang begitu indah ini akan saya wariskan kepada umatmu. Akan kami berikan kepada umatmu, akan kami serahkan kepada umatmu, termasuk kita semuanya ini. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, umat Islam yang diserai Al-Quran itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum zalimul li nafsih. Faminhum zalimul li nafsih, yaitu ada orang-orang yang diserai Al-Quran itu menganiaya pada dirinya sendiri. Dalam arti apa? Dikei Quran neng ora rumangsa dikei, dipasrai Al-Quran tetapi tidak merasa dipasrai. Sehingga apa? Perhatian dengan Al-Quran itu begitu cuek. Ya. Maaf, mungkin ada umat Islam nyekele Qur'ani selawase hidup kaya-kaya ora tahu. Bahkan mungkin mung ping pisan wektu
waktu nikah dengan mahar mas kawin Al-Qur'anul Karim. Setelah itu udah. Jadi waminhum zalimul linafsih, yaitu perhatiannya terhadap Al-Qur'anul Karim sangat-sangat jauh sekali. Ya. Man ghalabat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Ya. Terhadap Al-Qur'an tidak begitu perhatian. Nganiyoyo nyang awake dhewe. Padahal kuwi mutiara yang tidak ternilai harganya. Ya. Di rumahnya enggak ada Al-Qur'an. Apalagi dalam hatinya juga tidak ada Al-Qur'an, tidak pernah membaca, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah belajar Al-Qur'an, ya. Kosong, hatinya itu kosong dengan Al-Qur'anul Karim. Rumahnya pun juga kosong dengan suara-suara Al-Qur'anul Karim. Bapak ibunya tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an, anak-anaknya pun jauh dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini ada sebagian umat Islam yang semacam itu. Faminhum zalimul linafsi. Coba kita renungkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di saat maghrib sampai isya, sekarang jauh sekali rumah-rumah yang ada suara Al-Qur'annya. Rumah-rumah yang ada susunan Al-Qur'an ditata dengan rapi, itu pun juga sudah enggak ada. Tapi majalah, televisi, surat kabar, tulisan-tulisan yang banyak, buku-buku yang banyak, itu bisa ditemukan di rumah-rumah kita. Tapi Al-Qur'an kosong. Ya, ini di bulan Ramadan inilah bulan introspeksi sejauh mana kita cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Yang nomor 2, wa minhum muqtasid. Ada umat Islam yang perhatiannya Al-Qur'an itu sedengan. Ya. Ya. Ada yang mengatakan di sini dikatakan adalah ay yaqra'unahu ala tuharatin awalan ala zuhri qalbin aw fil mushaf. Ya, ada orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, dengan begitu tekun, ya, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diberikan kepada kita semuanya ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ya. Ini menjadi makanan kita semuanya. Tetapi ada orang yang membacanya Al-Qur'an atau dikatakan belum maksimal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macane Quran nyuwun ngapunten hanya di bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal sepi lagi. Membacanya Al-Qur'an kembali kalau Ramadan datang. Begitu sibuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tetapi bulan Ramadan habis, Al-Qur'an ditinggalkan. Itu lumayan daripada yang pertama tadi. Ya. Yang pertama tadi itu enggak ada perhatian sama sekali terhadap Al-Qur'anul Karim. Atau ada orang yang membacanya Al-Qur'an cuma surat Yasin tok. Selain surat Yasin enggak pernah dibaca. Itu lumayan daripada yang tidak pernah membaca surat apapun. Yang dibaca hanya surat tanah, surat BPKB, dan lain-lainnya. Nah ini muqtasid. Yang istimewa itu adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang nomor 3 adalah orang-orang yang istimewa. Kumantil-mantil kalian Al-Qur'an, tergila-gila kalian Al-Qur'an. Semua ucapan yang keluar pasti ucapan Al-Qur'anul Karim. Mata melihat tulisan yang dilihat hanya tulisan Al-Qur'an.
telinga mendengarkan kalimah-kalimah yang didengarkan tidak ada lain kecuali Al-Quran. Ini orang-orang yang istimewa. Sudah membacanya, sudah menghafalkannya, sudah mempelajarinya, dan sudah mengamalkannya. Begitu Al-Quran menjadi teman dekatnya. Sebagaimana doa waktu khataman Quran itu kan ada, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa alas sirati nura. Itu menganggap Al-Quran itu adalah qarina. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, ya Allah jadikan Al-Quran itu teman hidupku ya Allah. Itu sehingga kehidupannya itu tidak sepi dengan Al-Quran. Maka ada orang yang punya prinsip begini, membacanya Al-Quran itu pakai konsep fami bisyauqin. Ini sangat terkenal di pesantren-pesantren. Fami bisyauqin itu apa? Membacanya Al-Quran itu 1 minggu selesai. Dengan cara fami bisyauqin. Fa itu Fatihah. Hari pertama itu Fatihah sampai mim. Mim itu apa? Maidah. Itu hari pertama Fatihah sampai Maidah. Hari kedua surat An'am sampai Yunus. Ya, fami pakai ya. Hari pertama Fatihah sampai Maidah. Hari kedua An'am sampai Yunus. Hari ketiga Yunus sampai Bani Israel, surat Israel, surat Isra. Hari keempat itu adalah Isra sampai Shin. Shin itu Syu'ara. Setelah itu hari kelima Syu'ara sampai Wawu, Syau, Wasofati Sofa. Hari keenam adalah Sofat sampai Qaf. Qaf sampai Anas. Ini 1 minggu selesai. Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan konsep fami bisyauqin ini sudah luar biasa. Ada yang lebih hebat lagi. Ya, membaca Al-Quran 3 hari khatam. Itu siapa? Yang saya ketahui, Allahumma ham, Allahu yarham, almarhum, almaghfurlah, Simbah Kyai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta. Itu 3 hari selesai. Pertama 1 bulan, itu beberapa bulan selesai. Setelah itu meningkat lagi, 1 minggu selesai. Setelah itu ingin meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, 1 minggu selesai. 3 hari selesai. Ini diteruskan oleh para putra-putra beliau sampai ke cucu-cucu beliau. Yang saya menangi almarhum al-maghfurlah Simbah Kyai Haji Raden Najib bin Abdul Qadir bin Munawir. Itu kalau ngimami Ramadan 1 bulan itu 3 khataman. Ya, hari pertama itu sampai hari 15 1 khataman. Terus sampai tanggal 25 10 hari 1 khataman lagi dipakai untuk tarawih. Ya, terus 5 hari terakhir 1 khataman. Maaf, tapi saya belum pernah makmum. Tapi alhamdulillah luar biasa. Sekarang di Pondok Pesantren Al-Falah Temboro, Pundi Magetan, tiap malam khatam, tiap malam di bawah asuhan Gus Ubed. Bacaannya enak, tidak tergesa-gesa. Ini merupakan contoh-contoh orang yang betul-betul sabiqum bil khairati biiznillah. Jangan sampai membaca Al-Quran cepet-cepetan, ya, ngimami tarawih
20 rakaat 10 menit rampung. Itu eman-eman. Ya, dikhawatirkan orang itu ganjaran. Ya, jadi maka marilah kita cinta dengan Al-Qur'anul Karim, khususnya kita pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, dan kita sampaikan kepada anak-anak cucu-cucu kita sehingga kita menjadi keluarga yang ahlul Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anak kecil mboten? Kalau ada anak kecil saya kasih uang. Kalau tidak anak kecil ya sing sepuh kerso monggo.